ini yang memang salah satu tujuannya memang kita didesain sebetulnya untuk yang nggak pintar-pintar ya, punten, karena walaupun iya tetap ada belajar, cuman didesain untuk gimana caranya orang itu pengen naik tangga. Nggak ada tangga, dia nyari tangga lain untuk ditaikin gitu. Contoh maksudnya, wah saya harus naikin tangga karir di perusahaan itu, saya harus merintis di perusahaan itu, tapi tidak diajarin untuk orang itu bikin tangga untuk dinaikin orang. Jadi biar gimana, kalaupun pinter tetap yang dihasilkan ya walaupun tidak jadi dosa ya, tapi pekerja aja sudah dia, bukan kreator, bukan yang sifatnya menciptakan. Yang penting kamu bisa jadi peluru yang baik, udah gitu aja ya. Dan itu didesain ternyata ya, untuk supaya gimana caranya ya, kalian jadi pekerja yang baik, yang manut, yang tinggal denger, yang tinggal disuruh apa aja siap, bahkan harus ngapain jungkir balik berkorban nyawa sekalipun ya. Dan dibikin nggak bisa terlalu maju-maju banget. Salah satu caranya ya, dulu waktu Isa masih berjaya, kalau ada profesi yang penghasilannya paling besar ya tentu ternyata guru ya. Guru PAUD itu kalau di standar sana bisa sekitar 15 jutaan kalau dirupiahin, apalagi kalau sudah yang dosen S3 gitu ya, bisa sampai miliaran. Kalau sekarang makan belum sampai ya, tapi udah liatin Allah, kalau Allah udah nunjukin keberkahannya, demi Allah saya lebih banyak kenal orang yang punya banyak utang justru dari pengusaha yang punya duit miliaran daripada guru PAUD yang punten kadang gajinya ada yang cuma 250.000. Tapi enggak tuh, enggak utang. Di Sukamulya itu ada guru PAUD yang kami kenal, teman ngaji, gajinya 250.000 sebulan, enggak punya ayah, adiknya ada 5, dia anak sulung. Hirup, tambah gemuk malah. Ya membuktikan rezeki itu ya nggak dari situ aja, berkah ya, ada aja. Nah yang penting cukup, dan Allah cabut dirinya, hatinya dari keinginan-keinginan yang nggak perlu. Yang lain udah pada ganti handphone jenis segala rupa kayak gimana, biasa nggak tertarik. Yang penting kering, bunyi ya. Ya kadang orang beli handphone 25 juta dipakai WA kumpul ya. Padahal ini handphone bisa begini, bisa canggih, bisa sekali pencet keluar mie ayam sama es jeruk nggak? Nah gitu lah. Pokoknya kita kudu positif terus dulu. Ini sebelum masuk ke tema kita, ada penelitian menarik Bu dari seorang dokter hebat Islam, namanya, kalau di Eropa dikasih namanya Avicenna, kalau di Indonesia kalau bahasa Arab jadi Ibnu Sina ya. Salah satu penelitiannya beliau itu nangkep kambing, dikurung. Cuman yang satu si kambingnya dikurungnya tempatnya terpisah ya, cuman pekarangan dikurung tapi cuman pekarangan biasa, kasih makan juga. Yang kedua dikurung tapi di sebelah kandangnya ada serigalanya dia dikurung padahal. Tapi dan namanya ketemu serigala ya kambingnya takut, digonggongin terus juga, walaupun tiap hari itu kambing dikasih makan. Apa yang terjadi? Yang dikasih tetanggaan sama serigala, sebulan kemudian mati. Bukan kena cakar, bukan kena gigit, di kandang. Dua-duanya di kandang, serigalanya di kandang, kambingnya di kandang. Tapi karena ya itu dia, takut, gelisah, itu lebih bahaya dari penyakit-penyakit kayak pun. Dan ada orang mungkin terlahir secara fisiknya Allah berikan kekhususan atau kena penyakit yang kata orang susah sembuh, tapi kalau misalkan dia bisa bahagia, nggak takut, nggak gelisah, peluang sembuh masih ada dan dia jalan udah. Tapi orang gagah-gagahnya orang jak-jak meskipun dia tentara kuat angkat beban segimana banyak, tapi dikasih beban mental yang nyampe benar-benar menderita, bisa rontok ya. Makanya ibu teh kudu bahagia. Ibu bahagia nggak Bu? Benar. Kata orang manusia itu terbagi dua. Ada yang bisa bahagia karena ngelihat buku tabungannya, ada yang selalu bersedih karena buku tabungan. Nah ibu teh yang mana?
tenanglah, duit mah segitu-segitunya aja dari Allah, tenang aja. Tapi makanya ya kalau kita zikir pagi petang ada doa untuk itu Bu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Kalau diterjemahin mah artinya sama, takut, gelisah, khawatir. Tapi ternyata nanti beda. Ada yang takut atau gelisah dengan yang terjadi saat ini. Ada yang gelisah terkait sesuatu yang belum terjadi. Kalau lagi benar-benar terjadi mah misalkan ya kita ya kudu disikapi ya, dan setelah selesai. Tapi kan yang bahaya yang belum kejadian belum, bahkan belum tentu kejadian, kita udah panik, stres duluan. Kalau bahasa gaulnya sekarang udah macam-macam Bu. Ada yang nyebutnya insecure ya, insecure ya, kurang bersyukur tapi jadi insecure gitu sama kayak kucing dan stretching kan sama-sama cing belakangnya tapi nggak nyambung ya. Makanya kalau ada pernah ketemu psikolog, masalah insecure itu ketika kita takut akan sesuatu yang belum terjadi, survei membuktikan sejauh dia praktek, orang itu panik akan sesuatu yang akhirnya terjadi terkait yang dia bayangin segala macam, udah ngalor ngidul pikiran kemana-mana, yang terjadi sejauh ini secara data ya cuma 15%. Kayak misalkan aduh nanti uang sekolah gimana, aduh nanti dolar naik gimana punten we tanya ini adik-adik yang TK, Dek kemarin tahu pemilu gak? Nggak tahu ya. Yang jadi presiden teh yang menang siapa kemarin teh? Hah? Aska. Ya. Nggak, mereka mah punten ya Bu ya, jatuhnya nggak mikirin. Dek, tahu nggak kalau misalkan yang salah satu atau yang kedua atau yang ketiga yang menang katanya nanti dolar naik, peduli nggak dolar naik? Nah, bodoh amat. Ya. Nanti kebijakan naon deui ya tanya. Tapi kalau ditanya, Adek makan nggak setiap hari? Makan. Kan belum bisa kerja, belum punya ijazah, tapi makan tiap hari. Nah, makan, ada ya rezeki mah. Karena jadi kita yang penting ya tenang dulu. Sama kayak orang tenggelam. Yang bikin orang tenggelam sampai mati itu kan sebetulnya paniknya. Ya. Padahal kita punya pelampung terbaik natural dari Allah. Kalau tenggelam, memungkinkan ambil napas sekali aja sebesar sebanyak-banyaknya. Pelampung, paru-paru itu bakal jadi pelampung. Ketika paru-paru penuh, kita mau berenang, ambil napas, paru-paru penuh, berenang nggak bisa Bu, susah Bu. Karena nggak naik lagi, ya. Untuk nyampe nyelam ke bawah susah. Tapi kan, udah panik, udah kokolojotan, udah kayak gimana, ya. Sampai akhirnya malah jadi bahaya, ya. Tapi bisa lah, ya. Kita kalau udah ngelihat sesuatunya pakai kacamata iman, Allah pertemukan juga ada al-kamakola Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya bahwa jiwa itu akan bertemu dengan yang sefrekuensi kalau misalkan diartiin, ya. Kalau kitanya positif terus ketemunya nanti sama yang positif lagi. Kita sukanya ya bahkan yang sukanya main bola ya gabungnya nanti nyarinya sama yang suka main bola juga. Jadi tergantung ngelihatnya. Karena pernah ada yang nanya ke Buya Hamka, saya pernah ke Arab Saudi masih ada tuh katanya tempat-tempat yang tidak baik atau perempuan yang pakaiannya terbuka. Dijawab oleh Buya Hamka, saya ke Amerika ketemunya orang-orang baik, orang pada ngaji, ada tempat sholat, soleh-soleh. Yang bener aja ini Amerika Bung. Ya benar memang Amerika, tapi ya saya nyari sesuai yang saya pengen cari, udah. Ketika pikiran kitanya bagus, ngelihat orang, kata orang buruk, kita cari bagusnya, nggak sibuk sama yang buruknya, dan buruknya nggak bikin kita takut, panik, gelisah. Ya. Tapi kalau emang kitanya kepikirannya selalu yang buruk-buruk, ada orang mau niat baik juga, apaan nih? Pasti ada maunya nih orang niat baik, gelisah sendiri, panik sendiri. Ya, sebagaimana bunga, sebagaimana lebah sibuk terus mencari bunga, sebagaimana lalat juga sibuk terus mencari sampah. Lalat ditangkap taruh kebun bunga, enggak, pergi lagi Bu nyari tong sampah. Ya.
lebah ditangkap, ditaruh di tempat sampah, tuh pergi lagi nyari bunga juga, ya. Tinggal kita ya mau gimana, ya. Ada seorang anak waktu itu bilang ke mamanya, "Ma, saya nggak mau ke masjid lagi." Kenapa deh? Ah, di masjid taunya tempat ibadah, ada bapak-bapak yang pada gibah. Udah gitu waktunya sholat atau pengajian ada misalkan yang malah sibuk dengan gadgetnya sendiri misalkan. Ya, udah gitu kata ibunya, ya udah gini deh, tetap ke masjid lagi, tapi ibu kasih tugas sekali aja. Gimana mah? Ya besok nyampe masjid, di situ ambil air, kan ada dispensernya ya. Penuhin gelas, penuh itu gelas. Tolong kamu keliling masjid, nanti ibu tunggu di pojok masjid belah sana. Tugasnya satu, nggak boleh airnya tumpah satu tetes pun meskipun gelasnya penuh. Oh, gampang Bu, siap. Dia ke masjid, beres sholat segala macam, ambil air penuh, jalan pelan-pelan. Orang nyapa, orang apa, udah anteng itu, ini nggak boleh tumpah ya. Akhirnya nyampe ke ujung ketemunya, Bu, nggak ada yang tumpah sedikit pun. Ibunya nanya, nah bagus deh. Sekarang ibu tanya, tadi di masjid ada yang ngelihat nggak bapak-bapak yang pada gibah? Nggak tahu ya, kan sibuk. Gimana caranya biar airnya nggak tumpah? Ade juga lihat nggak ada bapak-bapak yang waktunya sholat, waktunya pengajian malah sibuk main handphone? Nggak tahu Bu, kan lagi ngeliatin air biar nggak tumpah. Ya gitu, ya sama. Kalau kamu fokus sama tujuan kamu nggak akan sempat mikirin kurang-kurangnya atau jahatnya orang lain. Jangan sampai kekepoanmu dan kepanikanmu mikirin kurang buruk jahatnya orang lain membuat kamu terhalang dari potensi kamu yang sebenarnya. Sok sing fokus, ya, sing fokus bismillah. Waktunya main, waktunya belajar, waktunya kumpul sama teman-teman istilah. Ya, udah nggak usah ikirin orang gimana. Alhamdulillah kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang lain juga. Ya, kalau bentuknya nasihat, kritik, mangga silakan kalau mau bangun didengerin. Tapi kalau cuma julitan netizen, udah ya, udah. Jangan. Kadang masalah itu dimulai ketika kita kepo, suami saya chattingan sama siapa ya, dibongkar semua, dicari ya. Padahal kalau misalkan nggak dilihat, udah aman ya. Tapi penasaran, nah itu dia ya. Kayak film horor kayak aneh, udah jelas di situ teh pintu gerak sendiri, ada sesuatu disamperin ku saya tahu ya. Udah tinggalkan atau ya. Ya kalau filmnya kayak gitu 5 menit habis ya. Nah, akan lanjut ya. Udah bismillah Bu, kita mau bentar lagi bulan Ramadan ya. Salah satu rezeki paling besar kita hidup adalah ketemu bulan Ramadan. Kita akan bahas tentang yang memotivasi kita biar ketemu bulan Ramadan, yang mungkin sebagian udah sering pernah atau didengar, tapi bisilah supaya tambah khatam ya. Salah satu yang paling saya suka ini dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Nah, ini nanti ke adik-adik juga bisa diceritain ya. Suatu ketika beliau melihat ada 2 orang masuk Islam ya. Nah, tapi ibadahnya benar-benar sama lah, emang sohib ini 2. Kualitas dan kuantitas sholatnya sama, sedekahnya sama, berjuang ikut ke medan perangnya sama. Bedanya cuma satu. Yang satu wafatnya lebih dahulu di medan perang, tubuh penuh luka. Yang satu lagi umurnya lebih panjang 1 tahun, tapi meninggalnya di kasur hangat di rumahnya. Enggak dalam keadaan dipukul, dilukai, enggak. Kasur hangat, nyaman. Suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah bermimpi lagi berada di depan pintu surga. Dan pintu surga itu dari dalamnya memanggil-manggil siapa orang yang akan ke dalamnya. Ternyata yang dipanggil lebih dahulu malah sahabat yang di kasur hangat tadi lagi tertidur, wafatnya tidak dalam keadaan berjuang di medan perang ya. Baru selanjutnya yang wafat setahun lebih awal yang sedang berjuang di medan perang. Bingung kan? Padahal seharusnya kan syahid itu husnul khotimah, itu masuk surganya tanpa hisab. Kok bisa-bisanya kesusul? Ternyata ketika bangun karena penasaran
datengin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen tanya, Rasulullah saya mimpi kayak gini loh, ini kenapa ya, kok bisa-bisanya ya. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, bukankah engkau tahu sahabat yang satunya itu hidup setahun lebih lama? Karena ia hidup setahun lebih lama, ia sempat bertemu dengan bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Dan pahala yang dia dapat dari ibadah di bulan Ramadan mengalahkan orang yang tadi wafat di medan perang, tapi memang tidak diceritakan dia sempat ketemu bulan Ramadan. Dan punten ya, jujur kita pengen dapat syahid, pengen dapat husnul khotimah, kalau mau jujur dah kumaha, mau ikut ke Palestina, paspor belum punya misalkan ya, masuk ke sana juga belum tentu bisa, pegang senjata juga kan, ya nggak ngerti gimana caranya. Yang ada bisa jadi malah ngebebanin pejuang-pejuang di sana. Kita pengen berjuang, nggak tahu gimana caranya. Tapi ternyata cita-cita kita yang tetap pengen ke surga, Allah izinin kita ketemu sama bulan Ramadan. Bisa ikut puasa, bisa ikut taraweh, dijaga sholatnya, mulai dekat sama Al-Quran di bulan Ramadan. Tinggal mudah-mudahan gak cuma di bulan Ramadan aja ya. Bismillah tuh, ya Allah, mudah-mudahan ini jalannya. Karena satu hal yang kita yakini, kalau Allah emang udah benci sama kita, kesal sama kita gara-gara kelakuan kitanya, mudah bagi Allah membuat kita nggak nyampe ke bulan Ramadan, ya, nggak ketemu gitu. Kayak kalau orang-orang tua zaman dulu teh suka bercanda, jangan lari-larian, jangan naik-naik ke pohon ke tempat tinggi karena bentar lagi Ramadan takut nggak nyampe cenah teh. Dulu mah suka ada yang ngingetin gitu, karena emang iya ada gampang bagi Allah ya. Dan karena nggak perlu sakit, nggak perlu tua. Ingat waktu SMA kelas 2 ada teman kemarin masih sehat-sehatnya olahraga bareng, tahu-tahu sorenya dapat info, ya udahan hidupnya. Kenapa? Kesel aku. Beneran, kalau Allah udah mau ambil, jadi kayak dia baru bangun tidur, udah gitu nggak enak badan, ngambillah obat, nggak tahu vitamin, pokoknya entah gimana nyangkut air teh, pas nyari dispenser teh habis. Ya emang kata Allah udah ada umurnya sih, udah segitu aja. Jadi nggak bisa napas, tersedak ya kalau bahasa ininya mah ya. Ya bahasa ininya mah kan ya kesel ya. Tapi ya udahlah kayak gitu, udah takdir. Karena toh yang penting mudah-mudahan mah husnul khotimah ya. Karena husnul khotimah kan bukan bicara mati karena apa betul, tapi mati sedang apa. Beda ya. Kalau mati karena apa? Kok matinya karena apa? Covid. Waduh, kasihan. Tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Aman, bagus, alhamdulillah. Ya, lagi ngimamin, lagi sujud. Wow, Masya Allah. Ya, dibaca Quran. Ada lagi misalkan kok meninggalnya di masjid. Keren banget. Lagi ngapain? Lagi nyolong speaker, jatuh ketiban. Ya nggak jadi keren kan? Ya. Makanya sibuk lakuin yang baik aja ya. Kita sering diingetin kalau lagi baca-baca kitab hadis ya, bahwa ada orang yang diriwayatkan, seingat saya ini dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, orang yang diingatkan seumur hidupnya bahagia, nggak pernah ngerasain yang nggak enak, dicelupkan ke neraka walau sejenak saja, lalu dikeluarkan dan dia akan berkata, aku nggak pernah merasakan nikmat sama sekali. Dan diganti orang yang seumur hidupnya ada masalah, terus suka kurang ekonomi, kurang kasih sayang, ya selalu ada masalah. Lalu dia dicelupkan ke surga barang sejenak saja, lalu keluar lagi dan dia akan berkata, aku nggak pernah bertemu kepahitan sama sekali. Saking nikmatnya, saking enaknya. Saya ngejarin di kitab Az-Zuhudnya Imam Ahmad juga, seingat saya ada kutipan dari Amr bin As, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, menyebutkan kalau orang tahu segimana perihnya neraka itu, dia akan berteriak sampai putus jakunnya ya, kayak tenggorokannya. Kita ngebayangin ya Allah, misalkan kita ibu teh diculik, ditaruh dalam suatu ruangan, penjahatnya pengen jahatin ibu, itu kan ngejerit sejadi-jadinya.
Udah gitu ternyata di situ ada orang-orang yang kita sayang dipukul juga, dijahatin, jangan tolong menjerit, tidak gitu ya. Tapi segitu nggak nyampe bikin tenggorokan terputus gitu ya. Nah kalau misalkan itu sampai kayak begitu berarti mengerikan apa ya, karena nggak bisa kebayang ya. Jadi jangan ngebayangin neraka teh kayak film siksa neraka yang kemarin di bioskop Bu, asli Bu, itu belum apa-apa Bu ya, belum apa-apa. Karena ini ada hadis ya terkait siksaan paling ringan bagi orang di neraka. Apa seperti apa coba? Seperti dia dipakaikan sendal yang terbuat dari api neraka. Saking panasnya sendal tersebut membuat otaknya mendidih meleleh. Ya. Dan di riwayat yang lain disebutkan kematian itu dipanggil oleh Allah dan dia dibunuh, dimatikan, sehingga akhirnya dihubungkan mulai hari ini tidak ada lagi yang namanya kematian, sehingga orang yang masuk surga ngerasa bahagia banget karena nggak akan putus-putus nikmatnya, dan orang yang masuk surga semakin putus asa karena berarti orang kan berasa ngantor kalau udah mati kan udah selesai, nggak akan kesiksa lagi. Oh nggak ada, kamu bakal utuh lagi, mulai lagi dari awal ya. Sedangkan sebagaimana nikmat di surga yang paling ringan, ini orang yang masuk surga yang ringannya paling sedikit adalah seperti apa? Adalah orang yang dia berhasil keluar dari neraka sebagai orang yang terakhir keluar, itu pun dengan ngerangkak, udah badan penuh gosong-gosong, lalu diizinkan masuk ke surga. Lalu ketika akhirnya masuk ke surga dengan ngelihat segitu keindahannya, ketika dia pertama kali minum air surga, dia akan seperti, kalau bahasa hadisnya ya, tumbuh kembali sebagaimana biji-biji tanaman yang tumbuhnya di pinggiran sungai, tumbuhnya segar kembali, dan dia ngelihat tanah begitu lapang luas. Disampaikan bahwa surga seluas ini adalah milikmu. Dianya karena sadar diri bahwa aku teh orang yang paling terakhir keluar dari neraka, berkata kepada Allahnya, engkau bercanda gitu, memperolok-olokku, karena ngerasa ya saya teh orang yang paling terakhir keluar dari neraka, ya saya teh berarti paling sedikit pisan ini teh pahalanya ya. Apa kata Allahnya? Tidak, bahkan terimalah surga seluas langit dan bumi ini 10 kali lipat daripada langit dan bumi yang kau ketahui di dunia. Dan itu adalah seringan-ringannya nikmat orang yang masuk surga. Dunia dengan seluruh keindahannya, langit dan bumi 10 kali lipatnya. Segitunya ya. Jadi ya Insya Allah. Udah gitu teh namanya penyiksaan ya, namanya biar sempurna. Jadi ada riwayat juga menyebutkan, saya baru beres baca-baca lagi kitabnya aja, soalnya lagi baca lagi kitab Sahih Bukhari pas lagi bagian itu. Bahkan nanti ada adegan di hari itu tuh orang yang masuk ke dalam surga akan diperlihatkan kalau dulu dia nggak jadi beramal, kan kita selama hidup ini selalu ada pilihan godaan nih, saya milih tergoda buat maksiat atau jangan takut sama Allah, kan selalu ada ya, selalu ada pilihan ya. Nanti azan juga kita selalu dapat pilihan nih, aku pengen langsung ke masjid atau misalkan aku nggak mau sholat, males-malesan aja di rumah ya, seperti itu. Nah nanti ada episode di mana kita tuh akan, kalau masuk surga akan diperlihatkan tempat kita kalau masuk neraka tuh di mana, hukumannya seperti apa, sehingga akhirnya ketika diperlihatkan itu untuk menimbulkan rasa syukur, alhamdulillah waktu itu saya nggak milih maksiat, maka dia dapat tempat ini, kalau enggak tuh saya lagi kayak gituin, ngeri gitu ya. Begitu juga yang masuk neraka, dia sebelum disiksa akan diperlihatkan surga senikmat apa yang menanti dirinya, tapi akhirnya karena dia nggak jadi milih untuk taat, malah milih untuk bermaksiat, maka itu semua cuma angan-angan, terus akhirnya ketiban, agar dia semakin menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan di dunia. Di riwayat yang lain bahkan ditanya, ini lagi banyak banget kemarin, soal baru fresh banget ini, baru baca soalnya. Kalau kamu punya harta seluas langit dan bumi, semuanya jadi emas dan itu milik kamu, mau nggak kamu tukar untuk ngebebasin kamu dari sini? Tentu aku mau, tapi sudah tidak
bisa. Di dunia kamu diminta yang lebih sederhana dari itu, hanya mengesahkan aku saja, kata Allah, dan kau memilih untuk tidak melakukannya. Ya, kita bacakan gitu Bu ya. Pernah ada ini pendakwah di Amerika, dia bilang kayak gini, siapa yang mau 2 juta pound sterling? Pound sterling itu, 1 pound sterling itu 19.000, lebih mahal dari dolar. Berarti nyari sekitar berapa? 30 M kali ya. Lebih 2 juta. Kalau dikali cemban aja 2 miliar, 20 miliar. Iya, 30 miliar ya. Tapi barter, saya ambil dua bola mata kamu, boleh nggak? Oh enggak, enggak. Maka ketahuilah ya, nikmat yang kau dapat dari Allah secara gratis itu lebih banyak ya. Gratis kita bisa ngelihat apapun ya. Dan ditanya lagi, kenapa kita ibadahnya mesti ngikutin muslim katanya? Jawabannya juga bagus, Masya Allah. Kalau kita pengen ngasih kado ke orang tua, ke ibu kandung gitu, kita ngasih kadonya apa? Yang si ibu suka atau yang saya suka? Iya dong, kan yang ulang tahun si ibu. Yang pengen disenengin siapa? Ibu, iya. Ya sama, ketika kita pengen beribadah mensyukuri nikmat Allah, masa pakai cara kita? Ya cara Allah atau yang disukain. Ya, sama kayak kita ngasih kado aja kita ngalah kan? Kira beliin makanan kita sukanya misalkan pedes sama asin, tapi karena tahu ibu kita nggak suka pedes asin, pas beli bakso teh misalkan, Pak nggak usah digaremin misalkan, atau nggak usah disambelin, padahal kita tinggal doyan kalau nggak pakai sambal, tapi karena kita tahu ibu sukanya yang tidak pedas misalkan, ya kan, ya gitu ya, masuk akal itu ya. Masya Allah, itu sebagian kisah ya. Kita mudah-mudahan nyampe umurnya bulan Ramadan sehingga mudah-mudahan bisa beramal ya. Di kesempatan yang lain kan Nabi sampai berkata ketika mau naik mimbar, bilang amin 3 kali ya. Ini udah lewat zaman kampanye kan ya, jadi ya, amin 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 gitu ya. Ya kan sahabatnya bertanya kan, apa yang kau aminkan? Oh tadi Jibril datang dan berdoa, sungguh rugi orang yang mendapati. Kalau susunannya acak punten ya, yang saya ingat dari hadis ini aja. Yang pertama, siapa yang mendapati orang tuanya berada pada kepengurusannya, terus itu gagal mengantarkannya ke surga, dia sungguh rugi. Ya. Satu, amin. Yang kedua, siapa yang mendapati namamu disebut Muhammad, lalu dia tidak bersolawat atasmu, minimal kita kalau nama Rasul disebut kan ucap ya, sallallahu alaihi wasallam ya, Rasul alaihi ya, maka sungguh dia juga yang merugi. Yang terakhir, siapa yang mendapati dirinya bertemu dengan bulan Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak terampuni seluruhnya, sungguh dia juga orang yang rugi. Nah ibarat ini bulan paling obral ampunan. Kalau misalkan mungkin ada dosa kita yang terlampau parah sampai di 11 bulan lainnya tuh nggak bisa nggak bisa diampuni. Kalau Allah izinin kita nyampe Ramadan, pertanda kamu bakal diampuni. Kenapa? Ya karena tadi kalau Allah emang udah nggak ada niat diampuni, nggak usah nyampein ke bulan Ramadan udah dibikin selesai, nggak nyampe 1 hari H sebelum besok mulai pada sahur, ya sakit lah, ya apalah, ya nyebrang terjadi sesuatu lah. Mudah banget bagi Allah, jadi penuh banget ampunan. Jadi ya obral gimana sih ibu datang ke Matahari Elos ya, semua barang diskon 99%, nggak mau pulang ibu ya, asli ya, lagi nggak bawa duit bisa minjem dulu, cepetan nanti saya ganti. Iya kan, demi ya nggak, karena tahu lagi kapan lagi misalkan harga 100.000 dijual cuma 1.000 ya nggak, ya saking rebutannya akhirnya terjadi jambak-jambakan di situ biasa ya. Dan ya gitulah orang jualan, Masya Allah. Di online juga kadang dikasih tahu, ini masa jual iPhone cuma 1.000 tapi rebutannya jutaan orang, yang menang cuma 1. Iya bisa cuma udah handphonenya lemot ya, mau duel flash sale susah ya.
Olimpiade orang mau jadi pemain bola apa segala. Olimpiadenya kejuaraannya World Cup itu Piala Dunia cuma sebulan, tapi untuk nyampe ke momen yang sebulan 4 tahun sekali itu, itu kan banyak persiapannya. Apalagi atlet-atlet yang kalau misalkan lombanya sebentar, lempar lembing, sekali lempar, udah ya, nggak pertandingan tuh nggak nyampe berjam-jam gitu ya, nggak kayak tenis lama, nggak kayak sepak bola lama, ya. Latihannya, masya Allah kan ya, bisa berapa bulan sebelumnya, nyampe ada camp persiapan pelatihan khusus ya untuk itu. Makanya kalau kita perhatikan bulan di mana Rasul berpuasa paling banyak selain bulan Ramadan ternyata adalah di bulan disempurnakan ya. Padahal dari subuh ke isya tidur ya. Tapi kalau dia sholat subuh berjamaah di masjid, masya Allah ya. Dan waktu yang dihabiskan menunggu waktu sholat di masjid dianggap seperti engkau sedang sholat. Alhamdulillah masjid kita di bawah komatnya lama. Masya Allah. Jadi sambil nunggu sebelah misalkan baru datang, karena kalau di masjid yang dekat rumah yang di Sukmo beres azan, orang sholat sunat 2 rakaat, di celingak-celinguk udah pada sholat beres 2 rakaat, berarti kan sekitar 3 menitan langsung komat. Jadi kalau misalkan baru wudunya pas lagi azan, mau kaburu lah ikut jemaah, ikut takbiratul ihram pertama. Sini mah alhamdulillah ya. Apalagi kalau subuh 15 menit kemudian baru ikomat ya. Jadi kalau kita ikut nungguin di situ, insya Allah ya. Dan kalau di luar negeri ternyata malah lebih ini lagi, ada yang setengah jam nunggu komatnya. Bahkan ada yang azannya ditundanya sampai setengah jam. Di Turki kayak kemarin, udah mah azan subuhnya 6:30, wah ibu puas banget lah itu mah ya. Teh Yunda juga cocok banget nih tinggal di sini ya. Azan subuhnya 6:30. Jadi bangun jam 6 udah belum telat sholat subuh ya. 6:30. Nah ternyata di sana ada kebijakan kalau sholat subuh azannya sengaja diundur jadi jam 7. Lebih ngaret lagi ya. Jadi baru sholat berjamaahnya teh di masjidnya baru diadain jam 7 ya. Ya mungkin kalau pas lagi musim dingin aja benernya tiris ya. Tapi ya alhamdulillah. Padahal kalau kita terbiasa di sini, pergi ke Surabaya itu juga kaget kan, karena azannya lebih cepat, lebih nyantai lagi. Pergi ke tempatnya Ustaz Haikal ke Aceh, lebih kendor lagi itu. Bangun jam 5 tuh masih bisa tahajud tuh, karena azannya 5:30 subuhnya ya. Tapi padahal sama-sama WIB. Itu alhamdulillah, kita jangan sia-siain di kerinduan semua kepada bulan Ramadan. Diajak persiapan adik-adik mulai belajar puasa ya, dari subuh sampai lapar dulu ya. Mau sampai 8:30 nggak apa-apa, mau sampai zuhur nggak apa-apa, beneran. Dan sebelum saya tanya jawab, saya pengen bahas tentang keutamaan lapar ya. Itu bahkan kalau ada yang pernah khatamin kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, itu di situ ada bahasan tentang lapar khusus. Salah satu bahasannya adalah ada sahabat Nabi, di sebagian riwayat menyebutkan itu salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lagi sholat pingsan, dikira orang teh gila. Dan kalau di zaman itu kalau ada orang gila terus pingsan, salah satu terapi yang mereka tahu di Arab jahiliyah, diinjek-injek kepalanya. Diinjek-injek sama orang-orang ya. Ketika bangun ditanya, kenapa kamu pingsan? Aku lapar katanya. Coba lapar sampai pingsan. Apa komentar Nabi ngelihat sahabat lagi sholat pingsan saking kelaparannya? Beliau menjawab, kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menanti dirinya karena menahan laparnya, niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Jadi lapar di zaman itu tuh bukan kayak yang sesuatu yang benar-benar ditakuti. Aku nggak boleh lapar. Aku nggak boleh lapar. Di kitab lain Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah, di situ beliau menyebutkan 4 persamaan dari semua wali Allah yang pernah beliau temui. Wali ya, kekasih Allah, orang soleh-soleh luar biasa. Satu dari 4 persamaannya adalah mereka semua lebih sering lapar daripada kenyang. Ya, jadi makan teh udah bukan karena doyan lagi itu. Makan teh lebih ke
karena aku pengen ibadah. Buat ibadah ya aku perlu energi, makanya aku makan. Udah sesudah makan karena bisa ibadah. Jadi secukupnya ya. Jadi ternyata ngelihat bahasa mereka tentang lapar udah biasa gitu aja, nggak kayak yang bener-bener kayak ya bagi yang ada di rumah tangga sebagai kepala keluarga atau misalkan ada di pemerintahan, iya bertanggung jawab atas yang dipimpinnya supaya tidak sampai kelaparan. Tapi juga bagi kita sebagai pribadi masing-masing satu sama lainnya melihat diri itu jangan begitu benci dengan lapar. Karena lapar itu bahkan bisa jadi penyelamat terutama bagi orang yang belum pada menikah. Kalau jomblo belum sanggup nikah kan Nabi suruhnya banyak apa? Puasa ya. Karena ternyata jin itu ikut mengalir di tubuh manusia melalui aliran darah, dan lapar itu memperlambat aliran darah. Secara sainsnya Dr. Zaidul Akbar juga pernah bahas. Sehingga puntenlah laki-laki dihadapkan pada dua pilihan, satu lawan jenis, satu tukang nasi goreng lagi masak, ini wangi bisa teh, dan dia dalam keadaan lapar banget, ini 5 menit lagi nggak makan mati kelaparan, dijamin nggak akan milih perempuan, pasti nasi goreng dulu. Boleh kan kalau udah pilihannya nyawa sama syahwat mah tuh, karena dengan lapar itu bahkan ngejaga kita jadi ya mungkin kerasa lemes, malas ngapa-ngapain, tapi syahwat jadi tertekan juga, lebih terjaga diri untuk jadi nggak, apalagi Allah udah ngingetin di An-Nisa 7, Nabi Nakaida Syaitoni kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau kita ladenin ya. Ibu kesel sama suami, reunian, pas reuni ketemu sama mantan, CLBK ya, cepat lari bau kentut, bukan ya, beda lagi. Nah, tengah malam tiba-tiba ada SMS, santun SMS-nya gitu, Assalamualaikum Bukti, ya udah kebaca lah itu mah. Hati-hati ya, langkah di dalam bahasa Arab itu kan khitoh. Tapi kalau di Al-Quran menggunakannya bentuk jamak, khutuwat ya. Khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa? Karena syaitan tuh sabar banget nih, kalau perlu diajak yang baik-baik dulu. Assalamualaikum, udah tahajud belum? Udah modus itu mah ya. Yang paling repot kalau dibales, iya nih ya aku juga lagi ruku, udah tambah ngaco ya. Sambil live mungkin sholatnya ya. Oh, nggak cukup nih, ternyata kamu masih lucu ya seperti dulu waktu kita masih bersama. Udah rusak itu mah ya. Diajak ketemu, udah. Tapi kalau dari awal udah diblok, selesai urusan, aman. Nggak akan timbul rasa-rasa yang tidak boleh timbul. Kapan menjadi kuat? Kalau diladenin ya. Kalau nggak diladenin udah ya. Ibu nyalain Al-Quran murotal di rumah 24 jam, kan setan nggak betah. Terus apa yang bisa dia lakuin? Mencet tombol matiin sendiri? Nggak bisa ya. Horor juga kalau tiba-tiba mati sendiri. Siapa yang matiin nih? Dibikin ngeceplak gitu, nggak bisa ya. Paling cuma dikasih was-was, ibu bosan bu Quran melulu, ganti atau kalau kita nggak mau emang kenapa? Dibanting gitu murotalnya, dihabisin papan listriknya, enggak akan terjadi apa-apa. Lama kita maksiat, mau tobat, setan nggak suka kita tobat, gimana caranya? Nanti dikasih was-was, Allah, sohir, munafik lah, ntar juga maksiat lagi. Atau enggak kadang dikasih sok-sok halus, apakah layak diriku ini diampuni oleh Allah? Nah, itu tema syaitan beneran. Karena kalau kita tetap pengen tobat, syaitan ini nggak bisa apa-apa. Itu gimana ibu? Dicegat gitu di tempat duduk, dikebugin, ibu pas lagi sujud ditendang sama setannya, nggak bisa kan? Dicekek, disliding, dicubit ginjalnya, nggak bisa apa-apa. Ya. Tapi kalau kita dengerin was-wasnya, iya ya layak nggak saya diampuni ya, udahlah kepalang basah, nyemplung aja sekalian. Nah itu ya. Jadi kalau kita saya tetap pengen tobat, nggak bisa apa-apa bu beneran. Jadi kayak ada syaitan ini kan ada doifa. Sebenarnya tipu daya syaitan itu lemah. Baru jadi berat kapan? Kalau diladenin. Ya, ibu misalnya punya anak laki-laki udah remaja, udah akil balik, SMA misalkan, sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa, belum punya istri, hujan,
internet kenceng, mah udah punya syahwat, udah itu kalau dipakai handphone yang ngeliat macam-macam bahaya. Tapi kalau langsung ditaruh handphonenya, pergi keluar main bola bantuin tetangga pindahan kalau perlu ya. Kok gimana nggak ada tetangga mau pindah? Suruh pindah Pak, jangan tinggal situ Pak. Saya yang bayarin kontrakan Bapak. Ya maksudnya cari kesibukan ya. Capek, pulang, mandi, sholat, ganti hari, selamat hari itu dari dosa. Tapi kalau diladenin, lihat gambar dulu gambarnya nyambung ke video 1 jam, semenit mah belum apa-apa kali. Udah rusak ya. Jangan diladenin. Makanya salah satu nasihat kalau lagi futur, jangan sendirian. Jangan sendirian. Cari lingkungan yang baik, insya Allah. Supaya mudah-mudahan timbul rasa malu. Yang lain lagi pada ngapalin Quran, saya lagi males banget pengen main game. Malu masa main game sendiri, ikut aja jadi ngapalin lagi. Ya. Paksain jangan sendiri. Lu di mana bro? Janjian, ada kajian nggak? Paksain datang meskipun temanya nggak menarik. Ya, datang udah menjomblo sendiri, bicara tentang hukum warisan, mati juga nggak tahu kapannya. Yang penting udah pokoknya paksain jangan sendirian. Udah Bismillah. Ya. Allah alam bisawab, silakan kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Saya mau bertanya begini Ustaz, kalau misalkan kita berada dalam satu kondisi yang misal kita itu sebetulnya tidak ikhlas untuk melakukan sesuatu, tapi karena seumpama kita tahu bahwa itu baik dan berpahala misalkan ya, tapi karena kita belum ikhlas, apakah itu masih berpahala untuk kita atau tidak? Baik, Masya Allah. Baik, istilah bentuknya berarti apa Bu? Amal soleh ya, ibadah gitu ya. Baik, istilah. Yang saya tahu memang untuk supaya amalan itu keterima perlu ada tadi ya, salah satunya kan niat ya. Tapi alhamdulillahnya Allah nggak akan menyia-nyiakan sedikit pun. Meskipun ya kita belum ikhlas, niat juga nggak ada, tapi dengan keterpaksaan tersebut, keterpaksaan kan salah satu bentuk kepahitan. Kita tadinya nggak mau, jadi ikut keringetan, jadi ikut capek, jadi ikut habis waktu, dan bagi kita itu kepahitan. Nah, di dalam Islam, kepahitan itu ujungnya 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajatnya. Cuma 2. Harus hafal ini ya. Kepahitan apapun dalam Islam, ujungnya cuma 2. Kalau nggak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat. Ini ibu nanti jalan ke depan itu banyak batu Bu, kelingking ibu kesenggol batu. Kalau itu sakit, itu juga pilihannya cuma 2 Bu. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Maka terpaksanya kita dalam ngelakuin itu yang bikin kita jadi hilang waktu, kesel, gondok, keringetan, capek. Minimal, meskipun itu mungkin belum tentu jadi pahala karena nggak tahu, pahala terserah Allah. Tapi minimal yang kami yakini itu pasti yang 2 tadi. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat. Nah, semakin dosa tergugurkan, salah satu indikatornya adalah semakin mudah nanti beramal. Karena bisa jadi kita, kenapa masih kepaksa? Kayak misalnya ada orang tahajud masih kepaksa gitu ya. Punten. Kalau kata salah seorang guru kami, mungkin masih kehalangan dosa kita. Semakin kita terpaksa terus akhirnya masih tetap dilakuin, kan berarti bagi kita kepahitan. Orang kita nggak ikhlas kok. Nggak enak banget nih, tengah malam masih ngantuk, orang bisa selimutan tidur, adem-adem. Ini saya malah harus bangun. Kepahitan nih bagi saya, mana airnya dingin banget lagi harus wudhu. Ya, bagi kita kepahitan, kan berarti kan ngegugurin dosa. Semakin dosanya makin bersih, kan nanti semakin berubah. Semakin, kok udah nggak berat lagi ya? Punten, bisa jadi pertanda, oh sudah bersih mungkin dosanya. Jadi yang kami tahu, oke, mungkin itu belum tentu jadi pahala, wallahu alam, karena itu terserah Allah yang punya hak ngasih pahala atau enggak. Tapi kalau ada apapun yang nggak enak bagi kita, pilihannya tadi cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat. Maka kejadian tadi, meskipun kita terpaksa untuk beribadahnya, minimal gugurin dosa-dosa kita. Mudah-mudahan makin bersih sehingga akhirnya kita makin ringan dalam beramal. Allahu a'lam bishawab. Sudah bisa jawab pertanyaannya ya. Ada lagi? Enggak, Teteh, silakan.
Bentar, izin sambil sebelum nanya. Jadi ternyata salah satu amalan-amalan yang paling banyak gugurin dosa itu, baru baca lagi juga hadisnya. Salah satunya adalah wudhu di saat keadaan tidak nyaman. Jadi dibanding wudhu siang-siang kayak aduh gerah, ketemu air kan seger bu. Terus dibandingkan dengan wudhu yang misalkan kita sebelum subuh, tengah malam pengen tahajud, air dingin, kita nggak punya water heater, itu lebih gugurin dosa daripada yang kita siang-siang seger-segeran ambil ketemu air ya. Jadi kudu senang sebetulnya kalau wudhu ya. Itu salah satu caranya. Allah alam. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya bertanya Ustaz. Ya. Di kampung saya kan biasanya kan kalau Syaban itu kalau di kampung saya ada kegiatan sholat Syaban ya. Saya agak ragu juga. Saya mau nanya apa memang ada sholat khusus di Syaban itu? Ya aja sih. Jadi di luar maksudnya selain amalan-amalan di malam di Syaban gitu. Saya nanyanya sholatnya itu gitu apa ada gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ibu yang waalaikumsalam? Iya. Berarti saya yang assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik, istilah. Memang dulu ini saya dapat dari ayahnya Ustaz Fikran. Dulu bapak ngingatin kalau ada suatu amalan yang gini ya, kalau dilakuin paling jadi sunnah ya, tapi kalau tidak dilakuin nggak jadi dosa, dibandingkan dengan hal yang kalau kita ngelakuin terus salah bisa jadi dosa ya. Maka amannya nggak usah dilakuin aja ya. Kayak misalkan contoh tadi, ibu misalkan udah berusaha nyari dalilnya, ada nggak sih Rasul pernah sholat nisfu Syaban gitu, ternyata nggak ketemu, atau bahkan bisa terbukti bahkan ternyata ibu udah dengar kajian bahwa ternyata memang ya nggak ada misalkan sholat nisfu Syabannya. Kalau kita lakuin paling pahala sunnah ya. Kalau namanya sunnah nggak dilakuin ya dosa kan. Kalau sunnah seumur hidup nggak tahajud juga nggak dosa, padahal Nabi tahajud ya. Daripada misalkan kalau dilakuin ternyata aku salah, ternyata tidak ada petunjuknya, terus malah jadi aduh saya berarti beramal yang tidak ada landasannya, takutnya tergelincir kepada sesuatu yang Allah nggak suka. Sedangkan kalau misalkan nggak dilakuin nggak apa-apa ya, lebih aman ya. Makanya saya pribadi sendiri pun tidak sholat nisfu Syaban. Perbanyak amal, silakan perbanyak. Mau baca Quran kek, mau sedekah kek, ya. Tapi memang yang saya tahu, nanti ketika belajar ada satu kaidah seperti ini. Semua ibadah itu haram sampai ada perintahnya. Contoh, sholat tahajud, sudah ada perintahnya, sudah ada dalilnya, sudah ada contohnya, udah boleh dilakuin. Tapi misalkan, saya mau sholat apa nih? Sholat nebang pohon, merayakan saya habis nebang pohon, ngaji gitu, ya. Dan untuk supaya ada jadi ibadah ya tadi harus ada dalilnya, Bu. Amannya seperti itu. Takut salah. Walaupun juga memang bijaknya kalau ketemu sama yang ngelakuin, ahsannya jangan malah ngafir-ngafirin orang atau bidah-bidahin orang. Karena kalau untuk pribadi, kalau saya pribadi sama ngejaga untuk jangan sampai ngelakuin yang salah. Tapi kalau sampai ada orang masih pengen ngelakuin, ya samanya cuma bisa nyampein, nggak bisa nyampein mengfonis-fonis orang. Ya, silakan. Ustaz, saya mau nanya, saya kan waktu kemarin sempat kelahiran di rumah sakit, terus anak saya meninggal pada roboh, terus dokternya tuh bilang, maaf Bu, kita terlambat gitu. Ya, alhamdulillah sih dari hati tuh udah pada Allah mungkin ya. Cuma kedok ini masih ada perasaan, dia dosa nggak sih gitu, kayak gitu. Ya itu aja Ustaz. Baik, bismillah. Ya, bismillah. Ya, Allahu a'lam dulu ya, karena yang menentuin orang itu akan jadi
sesuai petunjuk-petunjuk yang ada, hak prerogatifnya tetap di Allah. Tapi alhamdulillah kabar baiknya kita meninggal itu tidak ditanya tentang kelakuan atau perbuatan orang lain. Yang kami yakini laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Ada hadis yang pernah kami dapati, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya kehilangan anak perempuan itu bisa jadi penghalang bagi si ibu dari api neraka. Apalagi kalau misalnya ada paman saya, beliau pernah kehilangan anak perempuan 3 kali. Enggak 3 kali, itu 2 perempuan 1 laki-laki. Kan di hadisnya itu ditanya, bagaimana kalau 2 Rasulullah, iya itu jadi penghalang juga bagi orang tuanya. Sampai kata para sahabatnya berhenti nanya, tapi sahabat itu berkeyakinan, sampai kami berkeyakinan kalau kami tanya bagaimana kalau 1, mungkin Rasul akan menjawab jawaban yang sama. Karena ya aslinya anaknya teteh cuma pergi lebih dahulu aja ke surga. Tugas kita kalau benar-benar sayang, tinggal mengupayakan kita juga pergi ke tujuan yang sama dengan yang dituju oleh anak kita. Ya. Karena toh ngakunya sayang, tapi kitanya nggak berupaya ke surga. Bisa jadi mereka anaknya berpikir sana, ibu omong kosong, mana katanya sayang, tapi kok nggak ngelakuin amalan-amalan yang bisa membuat ibu datangin aku ke sini. Tambah takwa aja, tambah soleh. Itu mah kayak tiketnya duluan. Saya pergi duluan ke Surabaya, Teh Yunda nyusul misalkan seminggu kemudian, selagi tujuannya sama-sama ke Surabaya, nanti ketemu di Surabaya. Ya. Yang repot kan berangkatnya bareng, tapi saya salah beli tiket ke Medan, Teh Yundanya ke Surabaya. Berangkatnya bareng juga kalau tujuannya beda nggak akan ketemu. Alhamdulillahnya kita udah tahu tujuannya. Anaknya teteh kemana ya tinggal bismillah, kita mudah-mudahan pengen ke sana. Masalah itu dokternya dosa atau enggak terlambat, nggak akan ada sesuatu terjadi melainkan pasti atas izin Allah. Teteh yang dipilih terjadi kejadian ini juga karena Allah pasti yakin bahwa teteh yang kuat ngelakuin atau ngejalanin kejadian ini. Buat kita yang ngelihatnya, ya Allah, teteh itu ujiannya lebih berat dari saya, kita masih bersusah, teteh itu pasti lebih kuat daripada kita, makanya beliau yang diuji seperti itu. Jangan sekali-kali malah berpikir, ya ibadah saya kan lebih banyak, makanya saya nggak diuji seperti ini. Ya enggak, itu ngaco ya. Harus bisa mikir bahwa Insya Allah ujian dia lebih berat, Allah berarti lebih sayang. Masya Allah ya. Bismillah, itu masalah dokter itu nanti dosa atau enggak, kalau selepas gara-gara itu dokter itu juga malah jadi hijrah, malah jadi taubat karena dengan perasaan bersalahnya, itu juga jadi kebaikan buat dia, jadi jalan hijrah ya. Buat orang tuanya ya udah bismillah, udah jadi aset lah itu mah insya Allah. Tinggal kitanya mengupayakan diri, menjaga diri untuk gimana caranya tetap tambah takwa. Nanti ada Hafiz RCTI, salah satu jurinya Abi Amir Faisal. Saya juga baru tahu waktu beliau cerita ketemu istrinya tuh pernah melahirkan, seingat saya 9 kali, tapi yang 7 wafat di usia bayi semua juga ya. Itu kami Syekh Hussein semua pas beliau cerita, Abi baru tahu Abi pernah kehilangan anak selama 7 kali, itu gimana. Sedangkan udah istilah nggak apa-apa, mungkin saya banyak dosa, Masya Allah dosanya belah mana kadang saya pikir ya. Nah itulah, kalau Allah udah memberikan hati seperti itu kepada hamba-Nya itu udah semua kebaikan, bismillah, Masya Allah. 7, Masya Allah. Kalau saya sama Teh Yunda perjuangannya masih pejuang garis 2 ya. Nih pernah waktu itu Teh Yunda sakit ISK, infeksi saluran kemih. Waktu dibawa ke rumah sakit, ke IGD di Melania, diambil sampel urin, sampel darah segala macam. Tiba-tiba susternya 1 jam 2 jam kemudian datang, ibu bukan sakit katanya, ibu hamil, jangan ngadi-ngadi. Wah, ini beneran ada tes packnya katanya. Wah, sujud itu di IGD.
saya langsung nyari kotak amal, pengen sedekah, nyari orang mana ke lampu merah pengen sedekah. Walaupun ternyata ketika pulang, masa iya beli test pack lagi? Enggak, aku dari satu di rumah. Ternyata ISK itu bisa membuat kayak positif palsu. Walaupun itu pertama kali lihat garis 2 tuh itu doang. Tersungkur itu malah gitu. Cita-citanya masih pengen ngelihat garis 2 doang. Terus sampai kayak ini ya, mohon doanya ya. Mudah-mudahan saya masih terus berjuang. Ikhtiar ini lagi program terus juga ya. Jadi yang penting jadi amal aja. Jadi nggak jadi selagi niatnya pengen jadi amal, ya mudah-mudahan dianggap jadi pahala daripada seluruh keinginan terkabul tapi sama Allah tidak dianggap jadi amal, tidak dianggap jadi pahala, ya rugi juga. Udah bismillah ya gitu. Semua ada ujiannya masing-masing. Mau setakwa apapun tetap ada episode ujiannya. Yang paling beruntung siapa? Yang gara-gara kejadian itu tambah dekat sama Allah. Bukan yang keinginannya selalu terkabul, bukan. Karena bisa jadi keinginan terkabul bikin kita jadi lalai sama Allah. Jadi yang paling beruntung dari itu semua justru yang gara-gara apapun dalam hidupnya dia tambah dekat sama Allah. Istilah mudah-mudahan dengan kejadian yang Teteh alami, surganya Teteh lebih terjamin mungkin daripada kita semua yang ada di sini. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Lilis dari Cibulu Badak. Masya Allah. Saya mau bertanya, Ustaz. Iya, mangga. Baru ditinggal sebulan sama suami. Bagaimana caranya supaya menenangkan hati? Padahal udah berkali-kali zikir selalu ingat terus. Selalu mengeluarkan air mata. Sebut namanya boleh apa enggak? Iya, Masya Allah. Dan apakah itu sama dengan doa anak ke orang tua? Nyampainya gitu. Nah itu aja Ustaz yang ditanyakan. Jazakallahu khairan. Nah, insyaallah. Ya kalau bicaranya doa mah yang saya tahu emang doa wanita tuh luar biasa. Doa yang tidak tertolak, yaitu doa dari ibu ke anaknya, doa dari anak perempuan ke orang tuanya, sama doa dari istri ke suaminya. Ya. Kalau saya berkeyakinan nggak akan ada suami yang hebat, melainkan pasti juga ada istri yang luar biasa di dalamnya. Ya. Sehingga kalaupun teringat, ya memang kalau bicaranya meratap itu ada batasan dalam Islam. Ada yang 3 hari, walaupun ada yang kasus yang khusus yang kalau misalnya kayak bagi seperti ini ya, yang benar-benar istri gitu ya, itu ada riwayat yang menyebutkan memang boleh lebih lama. Tapi terlepas itu semua, manusiawi banget ingat kepada orang yang udah dampingin kita lama, sekian lama ya, nggak cuma sehari 2 hari, tapi tinggal ya udahlah diarahinnya gimana caranya agar kita jadi pahala jariah bagi mereka. Bukti kita benar-benar sayang sama orang yang udah wafat itu adalah kita berupaya jadi pahala jariah bagi mereka. Itu buktinya. Karena memang yang paling mereka butuhkan di alam sana pun juga kadang pun belum tentu, mereka kadang bisa dibilang nggak butuh air mata kita, tapi butuhnya doa kita, butuhnya tangsuran pahala jariah dari kita. Kayak kita sedekah atas nama beliau misalkan, ada kebaikan yang beliau rutin lakukan, kita akhirnya juga meneruskan kebaikan tersebut misalkan, sehingga jadi pahala jariah beliau. Ada nasihat yang pernah beliau sampaikan, kita akhirnya amalkan, jadi pahala jariah semua. Ya udah, istilah nah yang saya tahu gitu aja. Bukti paling konkret bahwa kita sayang dengan orang yang udah wafat itu, kita jadi pahala jariah bagi mereka. Nangis teringat tuh aja, nggak apa-apa. Apa yang penting tidak sampai yang menyakiti diri, kayak sosok Romeo Juliet misalkan, aku juga ingin menyusulmu ayah, terus misalkan, ya itu kan nggak boleh ya, ikut mengakhiri hidup nggak boleh. Tapi kalau misalnya sekedar sedih teringat, wajar banget, manusiawi, apalagi baru sebulan. Dan tinggal kita tinggal diarahin, udah kita yakin beliau orang baik, hanya pergi lebih dahulu, kita tinggal memastikan mendapatkan tiket yang sama menuju surga juga dengan terus beramal sambil kita berusaha jadi pahala jariah bagi beliau.
Dunia tuh lucu-lucuan aja, senda gurau. Saya kalau ketemu teman-teman SD, kadang punten ya, namanya anak SD cerita. Kami cerita tentang betapa paniknya kami, punten mohon maaf, di celana itu ya. Dia cerita dulu gimana waktu kelas 1, kelas 2 SD. Sekarang ketemu udah sama-sama jadi bapak-bapak. Ketawa ya udah. Padahal dulu panik banget. Ya. Sama segala capeknya kita di dunia dulu, ya Allah diujinya kayak gini, nanti udah nyampe surga mah cuma jadi kenangan indah yang kita ketawain sama-sama. Nggak akan ada penderitaan lagi di sana. Sedangkan bedanya kalau udah nyampe sana pilihannya dua, nikmatnya abadi atau siksanya abadi. Tinggal tapi itu semua tergantung kita ngapain aja di sini. Di dunia nggak ada nikmat yang selamanya, dari lahir sampai meninggal nikmat. Nggak ada yang menderita selamanya, dari lahir sampai meninggal menderita terus. Ya, tinggal bismillah. Semoga Allah rahmati beliau, ya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sama tadi putrinya, ya Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, insyaallah. Meskipun yang tadi masih bayi mah belum ada dosa ya, masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Mudah bisa menjawab pertanyaan. Jadi pun biar menyempurnakan, kita tutup sama-sama dengan doa ya. Habis ini bebas, silahkan mau jajan, mau potret. Baik, insyaallah. Silakan yang punya hajat masing-masing pun disampaikan dalam hati. Allah pasti mendengarnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau ridho mengumpulkan kami di sini, ridhoilah kami juga kelak Engkau kumpulkan di dalam surga-Mu ya Allah. Kami titipkan anak-anak kami ya Allah, pertemukan mereka dengan guru yang baik, sahabat yang baik, karir terbaik, masa depan terbaik sesuai kehendak-Mu ya Allah. Jaga mereka ya Allah, Engkau yang genggam hati mereka ya Allah. Tanamkan iman, hidayah, dan ketakwaan pada mereka ya Allah. Semoga mereka bisa menjadi pahala jariah bagi kami ya Allah. Muliakanlah para orang tua dan guru-guru yang menjadi wasilah terdidiknya mereka ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ini kami hamba-Mu yang lemah, jahil, fakir, juga zalim ya Allah. Kami memohon juga agar selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka dari kezaliman dan hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka ya Allah. Jadikan siapapun saudara kami yang wafat di sana jadinya syahid dan husnul khatimah Kau jadikan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami memiliki iman seperti mereka ya Allah. Sungguh kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Kami seringkali gelisah hanya perkara rupiah, mereka sedang bersimbah darah untuk menggapai jannah ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh-solihah, yang hafiz habillah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka. Ampuni dosanya, terima amalnya, muliakan derajatnya ya Allah. Dan izinkan kami bisa menjadi anak-anak yang berbakti bagi mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati
izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Teteh, Bunda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga Allah juga sampaikan kita ke bulan Ramadan dan kita bisa berpuasa, beramal soleh di dalamnya, dan yang paling penting semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, seluruhnya datang dari bodohnya diri ini. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.